Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah dan menghindari kerumunan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan belajar BAM ya, budaya alam Minangkabau. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar nama Minangkabau? Atau apakah teman-teman pernah bertanya kenapa daerah kita disebut dengan daerah Minangkabau? Nama Minangkabau tidak asing lagi bagi kita kan teman-teman? Kita pernah melihat atau mendengar cerita-cerita tentang nama Minangkabau. Sekarang kita akan belajar tentang asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo. Silakan disimak ya teman-teman. Sebelumnya kita harus tahu tentang Tambo. Tambo adalah uraian sejarah suatu daerah atau biasa kita sebut dengan kisah. Pada zaman dahulu, orang Minangkabau dipimpin oleh dua orang datuk yang sangat arif dan bijaksana. Namanya adalah Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Suatu hari, berlabuhlah sebuah perahu besar dari tanah seberang. Muatan perahu penuh dengan bala tentara, dan mereka juga membawa seekor kerbau besar. Perahu tersebut dipimpin oleh seorang raja yang ingin menyampaikan maksud kedatangannya ke daerah Minangkabau. Raja tersebut mengatakan bahwa dia ingin mengadakan pertaruhan adu kerbau. Jika kerbau yang dibawa oleh raja tersebut kalah, maka daerah tersebut boleh mengambil kerbau tersebut. Tetapi kerbau yang dibawa oleh raja menang, maka daerah Minangkabau akan dikuasai oleh raja tersebut. Pertaruhan tersebut diterima oleh Datuk Perpatih Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Esok harinya bermufakatlah datuk-datuk dan rakyat di Medan dan Mapaneh. Tawaran tamu yang datang dibahas bersama-sama. Setelah mendengar beberapa pendapat, diperolehlah kesepakatan untuk melawan kerbau besar itu. Dicarilah anak kerbau yang sedang kuat menyusu pada induknya. Di kepala anak kerbau itu dipasangkan tanduk besi yang runcing sekali. Selama beberapa hari, anak kerbau itu tidak disusukan pada induknya. Segala sesuatu dipersiapkan dengan penuh perhitungan oleh kedua datuk tersebut. Sebagian rakyat cemas dan heran. Seandainya kerbau kecil kalah, maka seluruh desa akan dikuasai oleh raja dari seberang. Dalam hati rakyat, mereka berharap dan mendoakan kalau kerbau kecil tersebut akan menang. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kedua kerbau tersebut dibawa ke tanah lapang untuk bertarung. Orang yang menyaksikan pertarungan sangatlah ramai. Kerbau besar dilepaskan. Kerbau itu berlari menguek-nguek mengelilingi lapangan. Matanya liar dan tajam mencari musuhnya. Baru dilepaskanlah anak kerbau Datuk Perpatih Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Anak kerbau itu sangatlah haus. Ia mencari induknya. Anak kerbau itu menyangka bahwa kerbau besar itu adalah induknya. Maka anak kerbau itu menyeruduk ke bawah perut kerbau besar itu sambil menanduk-nandukkan kepalanya. Akhirnya perut kerbau besar tadi robek dan ia lari kesakitan berlumuran darah. Meskipun perutnya bersemburan keluar, kerbau itu tetap lari ke arah Gunung Merapi. Sampai di suatu tempat, ia tak berdaya dan mati. Dengan demikian, kerbau besar itu kalah dan pihak tamu tidak bisa menguasai daerah tersebut. Sejak peristiwa itu, lahirlah sebutan nama Minangkabau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Minangkabau, yang artinya kemenangan yang disebabkan oleh tanduk besi yang disebut juga dengan Minang, yang berarti Minangkabau juga dikatakan kerbau yang memakai tanduk besi atau Minangkabau, kerbau yang menang.
Itulah kisah tentang asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo. Semoga teman-teman paham ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.